Pernah bayangin nggak? Ondel-ondel Betawi yang biasanya tampil di arak-arakan, tiba-tiba pengen main layangan di lapangan bola? Bukan cuma iseng loh, malah jadi drama tarik-menarik layangan sampai bikin geger satu kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel penuh cerita gokil, kocak, tapi juga penuh hikmah bareng ondel-ondel tercinta. Jangan lupa pencet tombol like, tulis komentar kalian yang paling seru, dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan cerita kocak berikutnya dari ondel-ondel. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat sehat, kesempatan tertawa, dan kebahagiaan bersama keluarga dan teman. Yuk kita rame-rame tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau di kolom komentar. Biar video ini jadi ladang pahala buat kita semua. Kawan-kawan, meskipun kita lagi seru-seruan, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah di setiap aktivitas kita ya. Karena keseruan yang benar adalah yang gak melupakan Sang Pencipta. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yuk, sambil kita nonton cerita kocak ini, kita ambil pelajaran, kreativitas yang dipakai untuk kebaikan bisa mengangkat derajat kita. Tulis juga ya, kalian dari mana aja? Dari Sabang sampai Merauke, kita seru-seruan bareng ondel-ondel di kolom komentar. Matahari dengan awan kecil 2 pagi cerah itu, lapangan bola di pinggir kampung Cikampak Timur penuh semangat. Suara sepatu anak-anak yang menghentak tanah bercampur sorak-sorai penonton, membuat suasana makin meriah. Di antara kerumunan itu, tampak seorang bapak yang baru saja duduk menggelar tikar, siap mengawasi anaknya yang bermain bola. Ada juga emak-emak yang sibuk jualan es mambo dan gorengan pakai toples plastik warna ungu bening, khas warung kampung. Namun, dari kejauhan, muncul satu sosok yang bikin semua kepala noleh. Ya, ondel-ondel Betawi. Tapi tunggu dulu, dia bukan datang buat tampil di panggung, bukan pula diundang acara 17-an. Dia datang sendiri, langkahnya gontai-gontai, seolah punya misi rahasia yang gak bisa ditebak. Tubuh besar ondel-ondel itu menjulang dengan pakaian kebesarannya yang mencolok. Kemeja biru cerah dengan selendang emas yang diikatkan di pinggang, serta mahkota khas dari bambu yang menjuntai ke atas kepala seperti sinar matahari. Wajahnya merah, bola matanya besar dan terbuka lebar seakan selalu kaget. Di balik topeng itu sebenarnya adalah Bang Komar, seorang seniman jalanan yang terkenal suka ngelawak dan penuh ide aneh-aneh. Tapi hari itu, dia sedang tidak tampil. Dia hanya berjalan mondar-mandir di sisi lapangan sambil membawa kipas angin tangan, seperti kebingungan mencari sesuatu. Anak-anak yang sedang main bola sempat berhenti sebentar karena penasaran, lah itu ondel-ondel ngapain sih, kagak manggung. Tapi ondel-ondel hanya melirik langit. Matanya tertuju pada layangan yang menari-nari di angkasa. Ada yang bentuknya segi 5, ada yang kayak naga kecil warna merah, ada juga yang kayak kupu-kupu. Semuanya terbang tinggi dengan senar panjang menjulur ke bawah. Angin hari itu memang sempurna. Embusan dari arah timur membuat banyak anak-anak yang ikutan main layangan. Dan ondel-ondel pun tampak makin gelisah. Sambil duduk jongkok di pinggir gawang, ondel-ondel melongo ke arah angin. Tiba-tiba ia menghela napas panjang, lalu ngomong sendiri, "Gue udah tua, udah banyak tampil di jalanan. Tapi masa sih belum pernah main layangan sekalipun? Ini dosa besar sebagai anak kampung." Beberapa bocah yang dengerin itu langsung ketawa ngakak. Waduh, ondel-ondel mau main layangan? Jangan-jangan nanti layangannya jadi takut sendiri, kabur. Serentak mereka tertawa lagi, tapi ondel-ondel tetap serius menatap langit, seolah memandangi mimpinya sendiri yang tertunda bertahun-tahun. Lalu, dia bangkit perlahan, berdiri seperti raksasa yang bersiap menaklukkan dunia. Langkahnya pelan tapi pasti. "Gue harus beli layangan," gumamnya dalam hati. Di setiap langkahnya, suara bambu dari kostum khas Betawi itu bergemerisik, membuat semua orang sadar. Wah, ini serius loh. Ondel-ondel mau main layangan beneran. Bahkan tukang bakso yang biasanya kalem ikut nyengir lihat tingkahnya. Perjalanan menuju warung di ujung lapangan jadi seperti misi penting. Sepanjang jalan, anak-anak mengiringi dari belakang, seperti rombongan pengantar raja. Ada yang bisik-bisik, "Wah,
Jangan-jangan dia mau beli layangan naga 2 meter kayak punya Bang Rahmat. Yang lain menjawab, enggak lah, paling layangan gambar ondel-ondel juga. Di tengah riuh rendah itu, ondel-ondel tetap fokus. Melangkah menuju warung Pak Somad, sang penjual alat layangan sejuta umat. Warung itu kecil tapi lengkap. Dari senar gulungan, tali goci, buntutan kertas minyak, sampai layangan bentuk mobil pun ada. Sampai di depan warung, ondel-ondel menyapa, "Pak Somad, saya butuh layangan yang gagah, yang bisa ngalahin angin, dan yang bisa bikin semua mata melongo." Pak Somad yang udah tua itu cuma senyum. "Tenang, Bang Ondel. Saya punya stok spesial. Layangan naga merah baru datang kemarin." Tanpa pikir panjang, ondel-ondel langsung beli layangan naga itu, lengkap dengan tali goci 200 meter dan buntutan kertas minyak warna merah marun. Biar kelihatan keren katanya. Setelah semua dibayar, dia jalan balik ke lapangan. Tapi kali ini langkahnya lebih cepat. Semangatnya membara. Bahkan bajunya berkibar kayak jubah superhero. Di lapangan, anak-anak udah siap jadi penonton. Mereka bikin lingkaran sambil nyemil gorengan, siap nonton, debut pertama ondel-ondel terbangkan layangan. Langit masih cerah, angin masih kencang. Waktu yang tepat untuk aksi perdana. Tanpa banyak basa-basi, ondel-ondel mulai buka gulungan tali, menyambungkan ke layangan naga yang warnanya menyala terang. Ia pegang bagian bawah layangan sambil merasa angin. Arah angin dari kiri, berarti harus tarik dari kanan, katanya sok ahli. Bocah-bocah pada nyengir geli. Wih, ondel-ondel udah kayak pelatih layangan. Mereka mulai bersorak, "Ayo Bang Ondel, terbangin, terbangin." Sambil pegang ujung senar, ondel-ondel mulai berlari, lari, dan terus lari. Meskipun agak lambat karena badannya gede dan kostumnya berat. Tapi tetap, dia berlari. Layangan mulai naik. Awalnya ragu-ragu, goyang-goyang, tapi akhirnya naik tinggi. Semua penonton sorak-sorai, "Hore!" Tapi baru juga naik 5 meter. Senarnya putus. Layangannya terbang bebas ke arah barat, muter-muter kayak helikopter rusak, lalu hilang di balik pohon bambu. "Oh!" seru penonton kecewa. Ondel-ondel berdiri bengong. Wajahnya, yang meskipun topeng, tampak sangat syok. "Astaga, layangan pertama gue hilang," bisiknya lirih, seperti kisah cinta pertama yang gagal. Tapi kemudian dia bangkit lagi. "Gue nggak boleh nyerah. Layangan itu belum akhir segalanya." Dan begitulah, cerita ondel-ondel yang awalnya hanya berdiri melongo di pinggir lapangan, berubah jadi momen sejarah kampung. Hari di mana ondel-ondel, si raksasa Betawi, resmi jatuh cinta sama dunia perlayangan. Setelah kegagalan pertama yang cukup menyayat hati, dan tentunya harga diri, ondel-ondel tidak langsung menyerah. Ia berdiri mematung sebentar, mengelus dada kostumnya sendiri, lalu mendongak ke langit. "Gue harus bangkit. Gagal diterbangin pertama bukan berarti gue bukan pejuang layangan," katanya sambil mengangguk sendiri. Penonton yang awalnya ketawa mulai serius. Mereka melihat ada semangat juang di balik wajah merah besar ondel-ondel yang tetap tersenyum meski habis kehilangan layangan pertama. Ondel-ondel pun kembali menuju warung Pak Somad. Tapi kali ini langkahnya lebih mantap, lebih yakin, dan penuh strategi. Di perjalanan, ia sempat ketemu emak-emak yang bilang, "Bang Ondel, jangan nangis ya. Layangan bisa dibeli lagi, harga diri yang susah ditambal." Dia hanya angguk sambil senyum malu. Di belakangnya, anak-anak mengikuti lagi seperti pasukan pengawal raja. Namun sekarang dengan ekspresi serius seolah mereka sedang ikut misi balas dendam nasional. Begitu sampai di warung, Pak Somad langsung berdiri siap. "Kayaknya Bang Ondel belum puas ya?" tanya Pak Somad. "Saya butuh yang lebih kuat, Pak. Lebih ikonik. Yang menggambarkan diri saya sendiri. Saya mau layangan bergambar ondel-ondel," katanya penuh semangat, dengan nada seperti seorang pejuang yang sedang berpidato di depan rakyatnya. Pak Somad pun tersenyum. "Kebetulan, saya punya stok layangan edisi spesial, gambar ondel-ondel Betawi, satu-satunya di kampung ini." Mata ondel-ondel langsung berbinar. Setelah transaksi kilat, ondel-ondel langsung bawa pulang layangan barunya. Kali ini, ia tidak hanya beli layangan dan tali goci, tapi juga buntutan super panjang,
terbuat dari kombinasi kertas minyak warna-warni dan selendang bekas milik Emak Nur, yang sempat dikasih gratis gara-gara Emak Nur ngefans berat sama ondel-ondel. Ambil aja bang, buat layangan, biar ondel-ondel di langit kelihatan catch, katanya. Kembali ke lapangan, penonton sudah mulai menanti. Tuh dia balik, bawa layangan baru tuh. Gambar mukanya sendiri tuh, celetuk bocah-bocah. Mereka sudah siap menyambut aksi kedua ondel-ondel, kali ini dengan lebih banyak ekspektasi. Beberapa tukang gorengan bahkan mulai siapin tambahan risol dan tempe goreng untuk jualan, karena mereka yakin acara ini akan berlangsung lama. Dengan percaya diri, ondel-ondel mulai pasang layangan baru. Ia sambungkan tali goci ke kerangka bambu layangan, lalu perlahan-lahan menarik benang sambil menimbang arah angin. Arah barat laut, berarti strategi harus miring ke kiri sedikit. Katanya, sok gaya kayak pelatih nasional layangan profesional. Anak-anak tertawa, tapi dalam hati mereka mulai kagum. Bang Ondel ini serius loh. Kayaknya dia belajar dari kekalahan pertama. Dan benar saja, ketika angin berhembus lebih kencang, ondel-ondel lari dengan gaya khasnya yang berat tapi mantap. Kostum khasnya berkibar, mahkotanya bergoyang, layangannya naik perlahan, lalu lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya menari-nari di langit biru seperti pahlawan yang sedang menyapa rakyat dari angkasa. Semua penonton bersorak. Hidup ondel-ondel. Layangannya bagus banget. Bahkan emak-emak mulai videoin pakai HP jadul sambil bilang, ini bisa viral nih. Layangan bergambar ondel-ondel diterbangin sama ondel-ondel. Tapi kegembiraan itu tak berlangsung lama. Dari ujung lapangan sebelah, muncul suara gemuruh senar. Ternyata ada bocah kampung sebelah yang datang bawa layangan sendaren. Layangan legendaris itu dikenal lincah, tajam, dan jago dalam duel udara. Bocah itu, si Udin, adalah jawara layangan di kampung tetangga. Dengan wajah penuh percaya diri, dia tarik senarnya tajam ke kanan. Awas Bang Ondel, gua tantang layangan lo, katanya sambil nyengir. Penonton terdiam. Ini saatnya duel besar terjadi. Ondel-ondel menegang. Ia tidak hanya sedang terbangkan layangan, ia sedang mempertaruhkan martabat kesenian Betawi di langit kampung. Senarnya ditarik perlahan, posisi dijaga. Tapi Udin tidak menunggu. Layangan sendaren melesat cepat, manuver tajam ke kanan, lalu kiri, memutar seperti helikopter ninja. 1, 2, 3 kali gesekan. Cepet. Suara khas senar tergesek terdengar jelas. Layangan bergambar ondel-ondel mulai goyang. Cepet. Sekali lagi. Pet. Senar terputus. Layangan ondel-ondel berputar liar dan jatuh di sawah. Oh. Semua penonton menjerit kecewa. Ondel-ondel berdiri terpaku. Tangannya menggantung di udara, senarnya terkulai. Bocah-bocah diam. Emak-emak bahkan berhenti ngegoreng. Tukang bakso menghentikan gerobaknya. Udin berteriak, sendaren masih jadi raja langit. Tapi tak satupun orang bersorak. Mereka melihat ondel-ondel yang terlihat sedih meskipun wajah topengnya tetap tersenyum. Ia duduk di bawah pohon, menarik napas panjang. Dalam hati, ia berkata, gue harus berubah. Ini bukan cuma soal layangan. Ini soal harga diri. Gua harus bikin yang lebih hebat. Gua harus bikin sesuatu yang belum pernah ada. Api setelah kekalahan kedua yang menyakitkan, ondel-ondel duduk diam di pinggir lapangan dengan wajah yang tak berubah. Topengnya memang selalu tersenyum, tapi isi hatinya sedang bergolak seperti air mendidih. Anak-anak yang tadinya heboh sekarang mendekatinya dengan perlahan. Ada yang membawa gorengan sisa, ada yang bawa minuman dari termos es jeruk. Semua ingin menghibur. Tapi ondel-ondel hanya berkata lirih. Gue harus bikin yang baru. Yang gak bisa dikalahin siapapun. Gua harus jadi legenda. Bocah-bocah pada bisik-bisik. Bang Ondel udah serius tuh. Jangan ganggu dulu, entar kena semprot. Mereka lalu mundur pelan-pelan, membiarkan si raksasa Betawi itu berpikir. Dalam diamnya, ondel-ondel memandang langit. Angin sore masih kencang, layangan-layangan masih berterbangan seperti parade di udara. Tapi satu hal yang mengusik pikirannya, semua layangan bentuknya itu-itu saja. Ada yang persegi, belah ketupat, naga panjang, atau sendaren klasik. Tapi,
Belum ada satupun layangan yang bentuknya kayak ondel-ondel. Bolstrik. Ha. Tiba-tiba dia teriak sambil berdiri. Semua anak-anak terlonjak kaget. Gue tahu. Gue bikin layangan 3 dimensi bentuk ondel-ondel. Serunya dengan suara membahana, seperti pengumuman lomba 17-an. Yang pakai bangun ruang. Ada kepalanya, ada badannya, bahkan ada baju Betawinya. Pokoknya orang lihat langsung bilang, itu ondel-ondel terbang. Anak-anak yang tadinya kaget kini bersemangat. Wih, layangan 3 dimensi bentuk ondel-ondel? Belum pernah ada tuh bang. Gokil. Tanpa basa-basi, ondel-ondel langsung ambil sepeda mini roda 3 milik anak tetangga yang biasa ia pinjam, lalu kayuh ke arah rumah. Sepedanya kecil, badannya besar, jadi tiap goesan kayak mau patah. Tapi semangatnya membara. Di rumah, ia masuk ke gudang, ngubek-ngubek semua kardus bekas, bambu sisa pentas, kantong kresek warna merah dan kuning, bahkan karton bekas susu anak tetangga. Semua dikumpulkan. Ia juga ambil lem tembak, kawat tipis, solasi bening, benang kasur, dan gunting yang udah tumpul tapi masih bisa pakai ujungnya. Intinya, semua bahan yang mungkin bisa dipakai untuk membentuk layangan 3D. Langkah pertama, bikin kerangka kepala ondel-ondel. Ia bentuk bola besar dari kawat yang dililit seperti sangkar burung, lalu dilapisi karton bundar, lalu ditutup kertas warna merah untuk mewakili warna wajah khas ondel-ondel. Ia tempelkan mata dari botol plastik bekas obat nyamuk elektrik, dan mulut dari potongan sendok plastik. Alisnya dibuat dari sapu ijuk bekas yang dicabut sehelai demi sehelai. Hasilnya, kepala ondel-ondel yang bikin anak-anak merinding karena mirip banget, cuma versi karton. Langkah kedua, bikin badan dan tangan. Badan dibuat dari kardus air galon yang dilubangi bagian bawah dan atasnya. Tangannya dibuat dari gulungan koran yang dililit, dibalut plastik kresek warna biru. Ia juga tambahkan lengan panjang dari kertas minyak sisa-sisa buntutan sebelumnya. Semua disatukan dengan lem tembak, tali rafia, dan harapan kuat agar nggak copot pas di udara. Lalu ia tambahkan detail kostum Betawi. Selendang dibuat dari potongan kain batik kecil milik ibunya dulu, lalu disematkan di pinggang layangan. Di bagian kepala, ia pasang mahkota dari lidi yang disusun melingkar dan ditambah kertas warna emas dari bungkus makanan ringan. Anak-anak yang mengintip dari jendela pada bilang, "Wah Bang Ondel udah kayak tukang kerajinan di TMI ini." Setelah hampir 4 jam berkutat dengan lem dan gunting, akhirnya layangan 3 dimensi ondel-ondel pun jadi. Bentuknya seperti boneka raksasa terbang, dengan proporsi yang aneh tapi khas. Wajahnya tersenyum lebar, bajunya mencolok, dan buntutnya panjang menjuntai dari belakang. Bang Komar alias ondel-ondel asli tersenyum puas. Sekarang tinggal diterbangin. Dan ini, layangan terakhir yang bakal bawa nama gua ke langit. Keesokan harinya, di lapangan bola yang sama, semua warga kampung berkumpul. Mereka dengar kabar bahwa ondel-ondel akan menerbangkan layangan bentuk dirinya sendiri. Bahkan Pak RT datang bawa pengeras suara. "Warga, harap jaga jarak. Layangan ini gede banget, kalau nyangkut di kepala bisa bikin pingsan." Anak-anak udah duduk rapi, emak-emak bawa jajanan, dan tukang es lilin panen rejeki. Ondel-ondel berdiri di tengah lapangan. Ia pegang layangan ciptaannya dengan 2 tangan, sementara senar dan goci udah digulung rapi. Ia minta 2 bocah bantu pegang sisi kanan kiri layangan. Semua bersiap. "Oke, tahan ya. Siap dan lepas," serunya. Anak-anak dorong layangan, ondel-ondel lari sekuat tenaga. Sekali, 2 kali, 3 langkah, dan layangan mulai naik. Awalnya oleng, tapi setelah dapat arah angin, layangan mulai stabil. Dan terbang tinggi. Semua bersorak. Ya ai. Suara kampung meledak seperti konser dangdut. Langit sore itu berubah jadi panggung kehormatan bagi ondel-ondel. Di antara awan-awan, layangan 3 dimensi bentuk dirinya sendiri menari-nari, mengepak buntutnya yang panjang, wajahnya terlihat jelas dari tanah. Warga pun takjub. "Gila, layangan bentuk ondel-ondel beneran bisa terbang? Gokil Bang Komar, layangan lu kayak pesawat tempur budaya." Tapi, dari ujung lapangan muncul Udin lagi. Kali ini dia bawa sendaren versi baru. "Gue nggak rela kalah.
Nih gua bawa sendaran model Jepang. Serunya, penonton kembali tegang. Layangan Udin terbang cepat ke arah layangan ondel-ondel. Mereka nyaris benturan tapi, saat sendaran itu berusaha memotong, layangan 3D ondel-ondel justru berputar dan naik lebih tinggi. Gerakan layangan 3 dimensi itu tidak terduga. Karena bentuknya tidak datar, ia bisa melambung dan melesat dengan arah acak. Sendaran tak bisa memotongnya. Setiap kali mendekat, layangan ondel-ondel justru berputar dan menghindar. Ih, kok kayak punya sih? Kata salah satu bocah. Udin panik. Senar gua abis. Layangan gua nyangkut. Tiba-tiba cap. Sendaran Udin jatuh. Penonton bersorak. Layangan ondel-ondel menang. Pompa konfeti kemenangan layangan ondel-ondel 3 dimensi itu membuat kampung geger. Semua yang menyaksikan di lapangan bola langsung bersorak bagaikan nonton final Piala Dunia. Emak-emak teriak, hidup Bang Komar. Anak-anak lompat-lompat sambil jerit histeris. Bahkan Pak RT yang biasanya kalem langsung nyalain toa dan teriak. Selamat kepada ondel-ondel kita, yang berhasil menciptakan layangan legendaris pertama bentuk dirinya sendiri. Ondel-ondel sendiri, dia berdiri mematung. Layangannya melambung tinggi di atas langit, senarnya ditarik perlahan dengan penuh cinta. Tangannya gemetar bukan karena lelah, tapi karena haru. Gue berhasil, katanya pelan, sambil melihat bayangan layangannya yang besar menari-nari di langit. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya tak hanya sebagai hiasan panggung budaya, tapi juga pencipta kejayaan udara. Balon ucapan bocah-bocah kampung mulai mengerubungi. Bang, kapan ngajarin bikin kayak gitu? Bang, bikin yang versi barong dong. Bahkan ada yang nyeletuk, Bang, lu bisa nggak bikin layangan bentuk Pak RT? Semua tertawa. Ondel-ondel tersenyum. Sabar ya, ini baru tahap 1. Kita bisa bikin workshop layangan bentuk budaya. Tapi ingat, harus pakai hati, jangan cuma tangan. Hari itu ondel-ondel nggak cuma jadi pahlawan lapangan bola. Ia mulai disebut-sebut sebagai seniman udara kampung. Pencipta bentuk baru dalam dunia kelayangan yang selama ini didominasi bentuk-bentuk standar. Berita tentang kemenangannya menyebar cepat. Ada yang update di status WA, ada yang posting di grup Facebook kampung. Bahkan wartawan lokal dari RT tetangga datang mewawancarai ondel-ondel langsung di depan rumahnya. Apa motivasi Bang Komar bikin layangan bentuk ondel-ondel? Tanya wartawan itu sambil ngerekam pakai HP Nokia Android. Ondel-ondel menjawab dengan penuh wibawa, gue cuma ingin nunjukin kalau seni budaya kita nggak cuma bisa jalan di darat, tapi bisa terbang di langit. Kita harus bangga sama warisan kita. Jawaban itu langsung dijadikan kuota harian kampung di spanduk warung kopi. Beberapa hari kemudian, efek kemenangan itu makin terasa. Anak-anak yang dulunya cuma main gadget, mulai kumpul bareng bikin layangan. Mereka bawa kardus, kertas minyak, lem, dan bambu kecil. Ada yang bikin layangan bentuk kuda lumping, ada yang bikin bentuk tanjidor, ada juga yang iseng bikin bentuk gerobak cilok. Intinya, kampung jadi kreatif. Semua terinspirasi oleh aksi ondel-ondel. Pak Lurah yang dengar kabar itu langsung datang ke rumah ondel-ondel. Bang Komar, saya resmikan program baru, Sanggar Layangan Budaya. Bang Komar jadi pembinanya, katanya sambil kasih piagam dari kantor kelurahan. Ondel-ondel kaget. Ia biasa main layangan untuk senang-senang, tapi sekarang jadi pembina resmi. Diresmikanlah Sanggar Layangan Budaya Betawi. Lokasinya di balai warga, setiap sore ramai anak-anak latihan. Ondel-ondel mengajarkan teknik dasar membuat kerangka, memilih kertas yang ringan tapi kuat, menyeimbangkan beban layangan agar nggak oleng, dan, yang paling penting, membangun semangat mencintai budaya sendiri. Pengeras suara umum suatu hari, ada lomba layangan antar kampung. Bukan cuma duel adu senar, tapi juga lomba bentuk layangan paling kreatif. Tentu saja, anak-anak kampung yang dibina ondel-ondel langsung ikut. Mereka bikin layangan bentuk bajai, gigi ontel, bahkan kembang kelapa. Dan dari semua itu, layangan ondel-ondel 3 dimensi tetap jadi primadona. Saat hari halomba, ribuan warga dari berbagai kampung berkumpul. Lapangan bola disulap jadi arena besar, dihias janur kuning dan bendera warna-warni. Ada panggung kecil tempat juri duduk, dan pengeras suara terpasang di 4 sudut lapangan. Setiap peserta maju satu-satu,
menerbangkan layangan uniknya sambil dijelaskan maksud dan filosofinya. Ketika giliran ondel-ondel, semua penonton berdiri. Inilah si legenda layangan berbentuk ondel-ondel, seru pembawa acara. Dan saat layangan 3D itu melayang tinggi, semua mata memandang ke atas. Tak ada suara. Hening. Hanya angin dan suara senar yang berderit pelan. Kemudian, tepuk tangan meriah meledak. Juri langsung berdiri. Salah satu juri yang ternyata pernah jadi perajin layangan profesional di Jakarta menitikkan air mata. Saya belum pernah lihat layangan seunik ini. Ini bukan hanya permainan, ini pernyataan budaya, katanya terharu. Layangan ondel-ondel pun dinobatkan sebagai juara umum Lomba Layangan Budaya Nusantara. Setelah itu, layangan 3 dimensi ondel-ondel masuk berita lokal, masuk buletin sekolah, bahkan sempat ditampilkan di TV desa waktu acara Profil Tokoh Kampung. Di acara itu, wajah Bang Komar ditampilkan berdampingan dengan layangan bentuk dirinya sendiri. Anak-anak nonton sambil ketawa-tawa, Bang Komar udah kayak pahlawan nasional layangan nih. Ondel-ondel menerima semua penghargaan dengan rendah hati. Saya cuma mau bilang, budaya itu bukan cuma untuk ditonton di panggung, tapi bisa jadi bagian dari permainan, keseharian, dan juga bisa terbang tinggi seperti impian kita. Penonton pun langsung bersholawat bersama, sambil tepuk tangan. Shollah, ala Muhammad, Allahumma sholli, alaih. Bola konfeti beberapa minggu berlalu sejak kemenangan layangan 3 dimensi ondel-ondel dalam lomba antar kampung. Tapi semangatnya belum redup, bahkan semakin menyala. Setiap sore, balai warga selalu ramai. Anak-anak, remaja, sampai bapak-bapak, semua penasaran dan ingin bisa bikin layangan dengan bentuk khas budaya masing-masing. Dan siapa yang mereka cari? Tentu saja sang bintang, ondel-ondel, atau lebih akrab dipanggil Bang Komar. Suatu sore yang mendung, ondel-ondel sedang mengajari teknik menyeimbangkan beban layangan ke bocah kelas 4 SD bernama Ijul. Di tengah sesi itu, Ijul nyeletuk, "Bang, kok dulu abang bisa kepikiran bikin layangan bentuk abang sendiri?" Ondel-ondel tersenyum, duduk di samping Ijul sambil berkata, "Karena waktu itu abang kalah terus. Jul, abang kesel. Tapi daripada marah, abang mikir, gimana caranya gue bisa menang dengan cara gue sendiri. Gak niru, gak jiplak, tapi bikin dari hati." Ijul manggut-manggut. Anak-anak lain pun ikut mendengarkan. Dan dari situ, mulailah ondel-ondel menyampaikan pesan yang dalam. "Ingat ya, kalian boleh jadi seperti orang lain, tapi jangan lupa jati diri sendiri. Budaya kita tuh kaya, tinggal kalian mau angkat apa enggak. Kalau kita bangga sama budaya kita, nanti orang lain juga bakal ikut bangga." Hari itu, ondel-ondel juga mulai mengenalkan istilah layangan karakter lokal, yakni layangan yang bentuknya menggambarkan tokoh budaya, benda tradisional, atau simbol kearifan lokal. Ada yang bikin layangan bentuk becak, ada bentuk tokoh punakawan, bahkan ada yang bikin layangan berbentuk rumah panggung dari Kalimantan. Semuanya disambut dengan tawa dan rasa bangga. Tak terasa, dari sekadar iseng ingin main layangan, sekarang justru membuka jalan gerakan kreatif budaya kampung. Beberapa bulan kemudian, datang undangan dari panitia Festival Layangan Nasional di Pantai Parangtritis. Mereka dengar kabar soal layangan ondel-ondel 3D dan ingin menampilkannya di acara puncak. Warga kampung pun iuran buat ongkos perjalanan ondel-ondel dan tim kecilnya. Di pantai, layangan ondel-ondel diterbangkan bersama ratusan layangan dari penjuru Indonesia, tapi tetap jadi sorotan. Banyak yang nanya, "Ini layangan buatan mana?" Dijawab bangga oleh panitia, "Ini dari kampung kecil di Jakarta, tapi semangatnya setinggi langit Indonesia." Mikrofon di akhir acara festival itu, ondel-ondel diberi kesempatan bicara di panggung. Dengan suara lantang ia berkata, "Layangan ini bukan sekadar mainan. Ini lambang harapan. Kalau kalian punya impian, jangan takut dianggap aneh. Kalau impian kalian punya nilai, pasti bisa menginspirasi. Seperti layangan, dia bisa naik tinggi, asal kita jaga talinya dan tahu arah angin. Begitu juga hidup. Terbanglah tinggi, tapi jangan putus dari tanah tempat kita berpijak." Seketika suasana haru. Orang-orang bertepuk tangan. Sebagian menyeka air mata. Sebagian bersholawat.
Bahkan langit Parangtritis sore itu seolah ikut meresapi pesan ondel-ondel, bahwa dalam kelucuan ada nilai luhur. Dalam permainan, ada pelajaran. Dan dalam budaya lokal, tersimpan kekuatan global. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai menonton kisah seru, lucu, dan penuh makna tentang ondel-ondel yang main layangan, kalah, bangkit, dan akhirnya menciptakan layangan 3 dimensi bentuk dirinya sendiri. Dari kalah jadi semangat. Dari iseng jadi berkarya. Dari tertawa jadi termotivasi. Semoga cerita ini menghibur dan menyentuh hati kalian semua. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan sholawat, hati jadi tenang, hidup jadi terang. Balon ucapan jangan lupa juga untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Karena takwa adalah layangan terbaik untuk jiwa kita, yang bisa terbang tinggi tapi tetap terikat kepada iman dan akhlak. Kabah dan kita mohonkan ampunan dari Allah untuk seluruh umat Nabi Muhammad, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah merahmati kita semua, memudahkan urusan kita, dan mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pengeras suara umum jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya, asal kalian dari mana dan sudah pernah main layangan apa aja, dan tulis juga judul apalagi tentang ondel-ondel yang harus kita ceritakan bareng-bareng minggu depan? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit.